Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya karyawan SPDI dari SMA Negeri 1 Suranenggala. Pada kesempatan ini saya ingin mengungkapkan tentang kesulitan siswa dalam mempelajari bahasa Inggris. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan siswa kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris. Yang pertama adalah kekurangnya rasa percaya diri. Yang kedua, keterbatasan waktu untuk belajar. Yang ketiga, tidak kunjung hafal vocabulary atau kosakata. Yang keempat, kesulitan dalam pelafalan. Yang kelima, takut untuk belajar grammar. Yang keenam, sulit menerjemahkan. Dan yang ketujuh, sulit mencari teman bicara. Oke, yang pertama, kurangnya rasa percaya diri. Ini kadangkala siswa takut atau malu melakukan kesalahan pada saat mengungkapkan kalimat. Kadang-kadang mereka ada rasa ketakutan jika apa yang mereka ungkapkan itu akan menjadi kesalahan, padahal untuk belajar tidak boleh takut salah. Solusinya adalah belajarlah secara berkelompok dan sering bertemu dengan orang asing atau dengan lawan bicara. Terbiasa, semakin banyak jam terbang untuk berbicara dengan orang lain, maka akan membuat rasa percaya diri itu tumbuh dan berkembang. Ikut komunitas belajar bahasa Inggris dan membuka diri, jangan menutup diri. Kemudian yang kedua, itu ada keterbatasan waktu untuk belajar. Karena waktu yang ada di sekolah cukup singkat untuk mempelajari bahasa Inggris, sementara waktu di rumah mungkin ada banyak kesenggangan, sehingga sebenarnya bahasa Inggris itu bisa dipelajari kapan saja. Bagaimana solusinya? Tidak selalu harus di kelas dan beberapa jam. Jadi bisa meluangkan sedikit waktu, namun sering. Yang kedua, bisa menggunakan aplikasi di Play Store. Sekarang itu sudah cukup maju. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantu untuk belajar bahasa Inggris menggunakan aplikasi di Google Play Store. Cukup 15 menit untuk membaca kamus elektronik ataupun membaca bacaan dalam bacaan yang ada di aplikasi elektronik itu. Kemudian yang ketiga, tidak kunjung hafal vocabulary atau kosakata. Tidak mudah memang untuk menghafalkan kata asing yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa ibu atau bahasa sehari-hari. Yang pertama adalah pilih metode yang tepat. Bagaimana kecepatan kita dalam menghafal vocabulary tergantung jenis pembelajaran macam apa kita itu. Apakah kita cepat menghafal dengan menggunakan musik atau harus berkali-kali untuk membacanya. Itu dikenali sendiri oleh kita sendiri. Kita itu sebagai pembelajar jenis apa. Kemudian mengenal spelling atau ejaan. Itu sangat penting. Kemudian buatlah sticky note atau tulisan-tulisan. Tuliskan nama benda-benda supaya mudah diingat. Terutama benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya yang ada di kamar kita, yang ada di lingkungan-lingkungan kita yang terdekat, dan sebagainya. Kemudian hafalkan satu persatu dengan target yang harus dicapai per minggunya. Itu akan memudahkan kita untuk menghafal kosakata. Bila perlu, kalau ada waktu senggang, bisa menggunakan kursus, bisa kursus offline ataupun kursus online. Selanjutnya, kesulitan yang keempat biasanya yang dialami oleh siswa ketika saya tanyakan adalah kesulitan dalam pelafalan. Mereka mengucapkan bahasa asing akan terasa sulit di lidah, tidak sesuai dengan ejaan yang ada. Tentunya memang bahasa Inggris perlu latihan dan sering mendengarkan. Pelajari saat menghafalkan kosakata, tidak sekedar hafal tetapi harus mengucapkannya. Karena seringnya kita mendengarkan dan melafalkannya, maka akan semakin baik. Dengarkan suara dari native speaker atau pembicara aslinya, ucapkan sendiri tetapi sambil direkam. Apakah ada perbedaan atau sama dengan pembicara asli? Bisa gunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store, yang ada di TOEFL, yang ada di
aplikasi-aplikasi yang lainnya, bisa mendengarkan film, bisa mendengarkan kamus-kamus yang ada suaranya. Kemudian ulangi hal tersebut hingga mirip seperti dengan pembicara aslinya. Kemudian lakukan percakapan dengan teman ataupun native speaker. Kalau malu, bolehlah berbicara sendiri di depan cermin untuk pertama kali. Kemudian ketika percaya diri kita tumbuh, maka lakukan dengan teman. Kemudian kesulitan yang berikutnya, yang kelima adalah takut belajar grammar. Sebenarnya ini hal yang memang sangat sering sekali merasa takut ya. Kesulitan dalam belajar grammar seperti tentang part of speech, noun ya, verb, adjective, noun phrase, tenses, dan lain-lain. Sebenarnya jangan dulu kita merasa takut karena tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau belajar. Kemudian cara efektif adalah dengan mengerjakan soal-soal untuk masalah grammar ini. Semakin kita sering mengerjakan, maka melatih kepekaan dengan grammar yang salah dan yang benar pada soal-soal yang disajikan. Sering mengerjakan soal maka akan semakin mudah untuk memahami tensesnya. Apakah itu past tense, present tense, future, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kesulitan menerjemahkan. Meskipun banyak aplikasi yang bisa membantu siswa untuk menerjemahkan, tetap ketika tidak ada alat bantu, maka siswa akan kesulitan untuk menerjemahkan. Dengan kecanggihan teknologi, anak-anak bisa menggunakan Google Lens, Google Translate, dan sebagainya. Tetapi ketika mengerjakan ulangan, kesalahan terbesar ketika belajar bahasa Inggris adalah menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris baru mengucapkannya. Sebenarnya itu hal yang tidak perlu dilakukan ketika kita belajar pertama kali. Yang harus kita bangun adalah rasa percaya diri dulu, kemudian baru kita berusaha untuk menerjemahkan. Awalilah dengan kosakata yang mudah dulu. Baliknya, ketika melakukan percakapan harus menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan ke bahasa Inggris lagi. Perlu waktu lama hingga akhirnya bisa menjawab pertanyaan seseorang. Untuk itu, metode belajar harus diubah sesuai dengan kemampuan dan kondisi serta karakteristik si pembelajar itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah kesulitan mencari teman bicara biasanya. Berhenti belajar bahasa Inggris karena tidak memiliki teman. Jadi yang disarankan pertama kali adalah boleh menggunakan cermin. Cermin anggap pantulan atau gambar di cermin itu sebagai orang lain. Kita bicara sendiri nggak masalah untuk pertama kali. Kemudian untuk berikutnya boleh menggunakan atau memiliki teman untuk lawan ngobrol atau lawan bicara. Bisa menggunakan aplikasi belajar yang menghubungkan ke banyak orang. Atau secara online bisa langsung mendapatkan partner. Bisa menggunakan Zoom, Gmeet, dan sebagainya. Nah, itulah beberapa kesulitan yang sering saya tanyakan kepada siswa dalam mempelajari bahasa Inggris. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.